Imam apa mazhab sajalah. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal yang kita ceritakan subuh ini, itu keempat ulama empat mazhab ini pernah dipenjara Pak. Imam Abu Hanifah misalnya dipenjara di zaman Khalifah Ja'far al-Mansur, dipenjara. Kenapa dipenjara Ustaz? Masalahnya simpel Pak. Karena ketika Imam Abu Hanifah ditunjuk oleh Khalifah menjadi hakim, ditunjuk jadi hakim, dia menolak itu Pak. Dia menolak jabatan hakim, dia tolak. Kenapa? Takut dia Pak, bertanggung jawabannya berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia menolak. Zaman sekarang udah Allah muliakan, ini menjelang akhir tahun ini jangan ditawar-tawar jabatan Pak. Malah dicari sekarang Pak kan. Coba tengok sekarang baliho-baliho kita tuh kan, masyarakat di mana-mana kan. Cari jabatan tuh ya. Ada pohon beringin besar Ustaz, pohon beringin besar itu maghrib orang takut ketogak situ Ustaz, berdiri. Nah, sekarang coba dibuat tengok lah, dijaga sekarang pohon beringin besar tadi Ibu. Maghrib, subuh, hujan, panas dijaga itu kan. Siapa jaga Ustaz? Nah, baliho itu yang jaga itu kan. Untuk apa Ustaz? Cari jabatan, ya. Tapi itulah bentuk demokrasi kita hari ini, Allah muliakan. Ya, Bapak Allah muliakan. Tapi Imam Abu Hanifah tidak mau, ditolaknya jabatan tersebut. Dia lebih mau masuk penjara ketimbang mengambil jabatan sebagai seorang hakim. Akhirnya dia dipenjara Imam Abu Hanifah. Setelah beberapa tahun di penjara dikeluarkan di penjara penjara rumah. Kemudian 64 tahun umurnya dia meninggal dunia Imam Abu Hanifah. Jadi kalau kita bicara ulama kita zaman dahulu di penjara, tidak usah ulama zaman dulu, ulama yang mutaakhirin sajalah. Saya contohkan, misalnya Bapak Ibu kalau kenal dengan Buya Hamka namanya Pak, Buya Hamka. Orang kita meninjau, ya, orang kita Sumatera Barat. Buya Hamka itu pernah 2 tahun 4 bulan di penjara Ibu. Siapa menjarakan beliau? Dipenjara oleh penguasa Soekarno Pak. Padahal mereka ini sahabat Ibu, sahabat. Tapi karena sudah Buya Hamka dituduh merencanakan pembunuhan terhadap Soekarno, dia dipenjara Pak. 2 tahun 4 bulan di penjara. 2 tahun 4 bulan di penjara Buya Hamka. Tapi kata Buya Hamka, untung saya di penjara, kata Buya Hamka. Apa untungnya? Selama di penjara itulah Buya Hamka bisa menyelesaikan tafsir Al-Azhar beliau 30 juz Allah muliakan. Jadi ternyata semuanya ada hikmahnya. Jadi kata Buya Hamka, untung saya di penjara, kata Buya Hamka. Untung saya di penjara, kata Buya Hamka. 2 tahun 4 bulan di penjara bisa menyelesaikan tafsir Al-Azhar beliau dari selama dalam penjara. Jadi ketika Buya Hamka di penjara, yang diminta oleh Buya Hamka sama sipir itu bukan kopi gula onong Ibu. Minta aku kopi, bukan itu. Kata Buya Hamka, pinjamkan aku mesin tik. Buya Hamka, kata Buya Hamka, mesin tik. Kasih aku kertas. Kenapa dia ingin mengetik dia? Ingin menulis Buya Hamka tadi Pak. Jadi ada hikmahnya rupanya. Kalau sama dengan kawan-kawan kita yang di LP Pasir Pengrayan. Saya kebetulan Ustaz Senin sama Rabu itu masuk LP. Jadi saya ini Ustaz penjara. Sebenarnya cuman bukan di penjara, bukan ada kasus Pak ya. Tapi memang dikasih amanah Senin sama Rabu masuk penjara. Jadi kalau Ibu nak jumpa sama aku di penjara, masuknya ke situ dulu. Alhamdulillah. Nah, jadi ada